Laptop 5 jutaan ini sudah menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 7430U yang berbasis Zen 3. Biasanya di kelas harga segini laptop lain tuh pakainya Ryzen 3 kan ya. Nah, yang ini Ryzen 5. Terus yang ini RAM-nya udah 8GB dan masih bisa di-upgrade. SSD-nya juga udah NVMe yang kencang dan bukan SATA ya. Dan jelas bukan eMMC. Layar udah IPS juga, bukan TN. Menariknya lagi, laptop ini juga sudah punya garansi ADP dan ini juga edisi khusus kolaborasi dengan JKT48. Nah, bisa tebak kan? Ini laptop merek apa kan? Ya, ini adalah Axio Hype 5 AMD X5 Strip 2 Lollipop Edition. Oke, Axio Hype 5 AMD. Bukannya kita udah pernah review ya sebelumnya ya? Bukan. Ini laptop yang beda. Sebelumnya yang kita review itu adalah Hype 5 yang pakai prosesor gaming. Kalau yang ini pakai prosesor yang lebih hemat daya. Laptop ini juga merupakan Lollipop Edition, edisi khusus dengan opsi warna yang unik-unik kayak permen lollipop ya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya mulai dari spesifikasinya. Untuk prosesornya, dia pakai AMD Ryzen 5 7430U ya, yang U ini ya. Nah, codename-nya Barcelo Refresh, arsitekturnya Zen 3. Fabrikasi TSMC 7 nanometer FinFET. TDP 15 watt. Dia punya 6 core 12 thread dan L3 cache-nya ada di 16 MB. Untuk integrated graphics dia pakai AMD Radeon RX Vega 7. VRAM-nya 512 MB yang diambil dari kapasitas RAM laptopnya. Sayangnya kita tidak bisa ngatur manual nih kapasitas VRAM-nya ya. Nah, untuk RAM yang terpasang adalah 8 GB DDR4 3200 single channel. Tapi tenang, ada 2 slot SODIMM di sini. Jadi RAM-nya bisa kita upgrade ke dual channel biar lebih kencang dan kapasitasnya bisa jadi lebih besar juga. Untuk storage dia pakai 256GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 by 4. Untuk harganya sih kami nggak banyak protes lah ya. Seenggaknya ini udah pakai SSD yang NVMe. Jadi pastikan dulu aja apakah kapasitas segini udah cukup untuk kebutuhan kalian atau belum. Dan kalau rasanya kurang sih kalian masih bisa upgrade storage-nya dengan mengganti SSD yang terpasang di laptop ini. Untuk konektivitas wirelessnya dia pakai modul Realtek yang udah support Wi-Fi 5 dan Bluetooth versi 5.1. Kapasitas baterainya ada di 45,6 Wh dan OS-nya pakai Windows 11. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell ya atau laptop klasik di sini. Materialnya polikarbonat. Untuk warna, unit yang kita tes ini warnanya adalah Royal Purple. Lalu ada opsi lain, ada Pink Sakura dan ada Celestial Blue. Itu sebabnya dinamakan Lollipop Edition karena variannya tuh berwarna-warni ya. Nah, seperti seri Hype yang lainnya, laptop ini juga hadir dengan desain yang simple. Di punggung layar hanya terdapat logo Axio di bagian pojok kanan atas. Buat yang suka desain minimalis, ini terbilang minimalis tapi tetap kekinian. Desain seperti ini membuat laptopnya nggak terasa kayak murahan gitu ya. Enggak ya. Tapi kalau rasanya terlalu sepi nih ya, kita bisa menambahkan stiker anggota JKT48 yang sudah ada dan tersedia langsung di dalam paket penjualannya. Nah, untuk dimensinya, panjang 32,2 cm, lebar 20,6 cm dan ketebalan di 1,94 cm. Bobotnya untuk laptopnya aja di 1,45 kg dan chargernya 286 gram. Ini adalah charger 65 watt. Sayangnya memang Axio belum pakai charger tipe Type-C ya, dan ini juga charger 2 bagian yang memiliki bagian yang ada kabel tebalnya gitu ya. Agak sedikit kurang praktis saja kalau dibawa-bawa, tapi tenang, di sini ada port USB-C yang bisa digunakan untuk ngecas laptopnya. Jadi kalau dibutuhkan, kita bisa mengganti charger bawaannya dengan gun charger yang mungkin lebih praktis. Untuk total bobotnya kalau dibawa-bawa, laptop dengan charger yang tadi itu ada di 1,73 kg. Nah, untuk displaynya ini adalah panel IPS dengan ukuran 14 inci, resolusinya Full HD ya, 1920x1080, aspek rasio otomatis 16:9. Kalau dari pengujian kami, tingkat kecerahan maksimum dalam ruangan ada di kisaran 325 nits dengan gamut coverage di 57,7% sRGB dengan gamut volume di 58,4% sRGB. Memang ini belum yang punya saturasi warna tinggi, tapi ingat harganya sih ya nggak bisa protes juga ya. Seenggaknya ini adalah panel IPS, jadi tampilannya konsisten saat dilihat dari segala sisi. Selain itu kalau mau dipakai untuk belajar editing foto atau video itu masih mencukupi lah yang satu ini ya. Tapi memang bukan yang kelas profesional memang ya. Sementara layar laptopnya ini sendiri kalau pakai nonton sih udah tergolong oke lah ya. Dan layar ini juga sudah menggunakan lapisan anti glare. Jadi ini minim pantulan-pantulan cahaya yang mungkin mengganggu. Jadi nggak agak pening-pening gitu ngeliat dari sini kalau kebanyakan pantulan cahaya ya. Nah, angle layarnya ini juga menarik ya, bisa dibuka hingga 180 derajat. Jadi minim resiko kerusakan akibat terdorong nggak sengaja. Layar seperti ini juga mirip seperti yang ada di laptop bisnis jadinya, karena memudahkan kita kalau ingin menunjukkan isi layar ke lawan bicara yang ada di depan kita. Sering terjadi nih ya, kalau rapat atau meetingnya itu di kafe gitu mungkin ya. Jadi yang mejanya kecil gitu ya, nah gampang tuh mau presentasi tuh ya. Bingkainya ini tipis di kisaran 5,8 mm untuk sisi kiri dan kanannya. Tampilan layar jadi kekinian di sini ya. Nah, untuk si atas memang agak tebal, tapi seperti biasa lah, itu karena ada kamera di atasnya.
Nah, bicara untuk kameranya, ini support perekaman video hingga 720p 30 fps. Itu untuk rasio 16:9. Tapi kalau mau rasio yang 4:3, dia bisa merekam 1600 x 1200 di 30 fps. Menariknya, di sini Axio melengkapi kamera dengan shutter fisik. Jadi, pengguna bisa merasa lebih aman aja nih kalau takut-takut siapa tahu ada yang ngehack gitu ya, takut diintip, tenang, matiin aja pakai shutter fisik. Untuk kualitas kameranya sendiri bagi kami sudah memadai untuk kebutuhan video call atau meeting online, dan untuk detail terbilang wajar lah sebetulnya untuk kelas harganya. Nah, sementara untuk mikrofon di sini ada dua, terletak di sisi kanan dan kiri kamera. Nah, di sini Axio tidak menyebutkan kalau laptop ini punya noise cancellation ya, tapi berdasarkan pengujian kami, laptop ini masih bisa menangkal suara kebisingan di sekitar kita. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah hasil rekaman video menggunakan kamera laptop Axio Hype 5 AMD X5 Strip 2 Lollipop Edition di resolusi 720p 30 fps. Untuk kualitasnya sendiri kurang lebih seperti ini ya. Noise di video memang masih cukup terlihat, tapi untuk harganya sih ini wajar ya. Lalu di sini ada juga opsi perekaman video 1200p 30 fps dengan aspek rasio 4:3 seperti ini ya. Ya, seperti yang teman-teman lihat, saya sekarang sedang berada di pinggir jalan untuk menguji kemampuan mikrofon dari laptop Axio yang satu ini. Dan sekarang lagi ramai kendaraan ya, tapi suara backgroundnya dapat diredam dengan baik di mikrofon ini. Dan suara saya memang sedikit berubah, tapi setidaknya masih jelas. Oke, beralih ke sistem audionya. Laptop ini menggunakan dua buah speaker yang mengarah ke kiri dan kanan laptop. Untuk suaranya sendiri cenderung agak flat dan kurang lantang sih menurut kami ya. Tapi ya, lagi-lagi ingat ya, harganya memang segini ya, kita nggak bisa minta terlalu banyak juga. Nah, untuk konektor di sebelah kiri ada satu port DC in, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang Type A besar, lalu ada satu HDMI 1.4. Kemudian ada satu USB 3.0 Type C yang ini sudah support power delivery dan display output. Nah, beralih ke sisi kanan, di sini ada Kensington lock slot, lalu ada satu audio jack combo 3,5 mm, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang Type A dan ada USB 2.0 serta satu slot micro SD card. Untuk keyboard, layoutnya ini mirip seperti Axio Hype 5 yang sebelumnya kita review ya. Tombol navigasi seperti home, and page up dan page down itu terletak di kolom pinggir kanan keyboard. Tombol anak panahnya juga berukuran besar di sini ya, seperti tombol yang lainnya. Ini membuatnya jadi nyaman untuk digunakan. Keyboard ini juga sudah dilengkapi dengan lampu backlit berwarna putih dengan dua tingkat kecerahan. Untuk pengaturan backlit kita bisa atur dengan tombol function plus F4. Nah, untuk touchpad ini ukurannya 12 x 6,3 cm ya, dengan posisi center to spacebar yang memanjang dari tombol alt kiri hingga alt yang kanan. Ini posisi yang memberikan kenyamanan yang paling optimal kalau kita sedang mengetik. Touchpad ini juga sudah dilengkapi dengan palm projection. Jadi kalau telapak tangan masuk ke area touchpad itu kursor nggak ikut bergerak-gerak ya. Nah, lanjut ke sistem pendingin. Laptop ini menggunakan sistem pendingin aktif dengan single fan dan satu heat pipe. Intake itu dari bawah dengan ventilasi pembuangan udara ke arah belakang. Oke, kita masuk ke aspek performanya. Langsung kita lihat aja konsistensi performanya kalau kita pakai Cinebench R23 selama setengah jam. Untuk skor maksimum yang dicapai adalah 7116 poin di mode charging atau pakai charger terpasang ke laptopnya. Nah, untuk skor yang dapat dipertahankan ada di kisaran 6100 sampai 7100 poin. Sementara kalau kita tidak pakai chargernya ya, skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 6200 hingga 6300 poin. Jadi performanya cukup konsisten di sini ya, baik dicolok charger maupun tidak. Oke, sekarang kita lihat suhu kerjanya. Di awal run, suhu CPU terlihat mencapai 85 derajat Celcius. Tapi setelah itu, suhu terlihat mampu dipertahankan di bawah 80 derajat Celcius. Jadi cukup terjaga ya. Bahkan paling tingginya pun nggak nyentuh 90 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lihat kalau kita pakai Adobe Premiere Pro sisi 2025. Kita pakai video 2 menit 7 detik yang biasanya ya. Dengan konfigurasi RAM single channel atau bawaannya. Untuk 1080p 60 fps video exporting. Dengan software only saya dalam waktu 3 menit 47 detik. Kalau pakai OpenCL ini agak lambat di 5 menit 59 detik. Sementara kalau konfigurasi RAM-nya adalah dual channel ya, 1080p 60 fps video exporting, software only 2 menit 59 detik, sementara kalau pakai OpenCL saya dalam waktu 3 menit 29 detik. Ini jelas lebih kencang ya kalau dual channel ya. Oke, sekarang kita lihat suhu kerjanya saat melakukan video exporting 1080p 60 fps dengan OpenCL dan konfigurasi RAM dual channel. Di sini suhu CPU terlihat sempat mencapai 74 derajat Celcius dan kemudian bergerak turun ke 67 derajat Celcius. Lagi-lagi aman banget, adem lah yang satu ini. Oke, kita beralih ke DaVinci Resolve 19.1, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya yang kita pakai. Kita pakai video yang sama ya. Nah, kalau untuk single channel 1080p 60 fps video export itu saya dalam waktu 8 menit 35 detik. Kalau dual channel selesai dalam waktu 5 menit 15 detik. Jelas kalau pakai dual channel jauh lebih kencang ya. Untuk suhu kerja pada saat melakukan 1080p video export dengan dual channel, CPU terlihat bergerak dari 57 derajat Celcius ke 73 derajat Celcius dan kemudian bergerak turun lagi ke kisaran 65 derajat Celcius. Lagi-lagi
aman sekali di sini. Oke, kita lanjut pakai CapCut. Kita masih pakai video yang sama, durasinya juga sama. Kalau single channel, nah kita bisa melakukan 4K 60 video exporting dengan waktu 6 menit 47 detik. Sementara itu kalau kita pakai 1080p 60 fps, video exportnya butuh waktu hanya 2 menit. Wah, ini udah kencang banget sih kalau di sini ya. Sementara kalau kita pakai konfigurasi dual channel untuk 4K 60 video exporting itu butuh waktu 3 menit 55 detik. Wah, ini udah kencang nih. Untuk 1080p 60 fps video export udah lebih kencang lagi di 1 menit 12 detik. Jadi di sini kalau kita mau editing video sebaiknya memang langsung dual channel aja di sini ya. Oke, untuk suhu kerjanya saat melakukan 4K video export dengan dual channel, suhu itu bergerak dari 70 sampai 75 derajat Celcius di awal, lalu bergerak turun ke kisaran 67 derajat Celcius. Lagi-lagi aman banget. Oke, lanjut untuk pengujian gaming. Nah, di sini kita lihat ya ada perbedaan tadi kan antara performa single channel dengan dual channel. Jadi kalau untuk gaming konfigurasi RAM-nya kita langsung dual channel aja deh ya, biar langsung mantep aja ya. Dan hasilnya seperti ini. Oke, di game yang terakhir ini ya, GTA 5 dimainkan selama setengah jam. Kita lihat bahwa suhu CPU terlihat ada di kisaran 66 sampai 69 derajat Celcius. Aman sekali. Untuk suhu permukaan, kita lihat titik terpanas ada di bagian exhaust dengan suhu 51 derajat Celcius. Wajar banget, namanya juga pembuangan panas ya. Dan ini juga area yang sangat jarang disentuh ya, jadi harusnya nggak ada masalah. Nah, untuk permukaan keyboardnya, area terpanas ada di bagian tengah atas dekat tombol F6 hingga F9. Dan di antara angka 7 sampai angka 9 dengan suhu di kisaran 43 derajat Celcius. Sedangkan untuk area keyboard kanan dan kiri itu ada di kisaran 30 sampai 42 derajat Celcius. Untuk palm rest sih aman lah ya, di bawah 32 derajat Celcius. Sekarang mari kita lihat kecepatan SSD-nya. Dengan kristal Disma kita temukan bahwa kecepatan bacanya ada di 3112 MB per second dan tulis di 1815 MB per second. Kalau lihat kecepatan bacanya ini kencang banget untuk kelas harganya, udah nyampe 3000-an ya. Lanjut sekarang ke pengujian daya tahan baterainya. Seperti biasa, berarti kita set ke 150 nits, volume di 25% dan kita masuk ke airplane mode ya. Hasilnya laptop ini baru kehabisan baterai setelah 8 jam 24 menit. Ini hasil yang tergolong baik untuk kelas harganya dan baterainya yang hanya 45,6 watt hour. Mantap. Oke, sekarang kita lihat untuk charging. 30 menit pertama baterai terisi di 28%, sementara dari kosong sampai penuh itu butuh waktu 2 jam 35 menit. Sedikit lebih lambat dibandingkan harapan kami yang ada di kisaran 2 jam lah harusnya. Oke, jadi laptop ini tersedia dalam dua varian ya. Ada varian Windows 11 yang harganya ada di 5.749.000, sementara itu ada juga varian DOS yang harganya di 5.549.000. Dan harga ini sudah termasuk item kolaborasi JKT48 seperti stiker, postcard, dan kartu koleksi yang bergambar salah satu member dari JKT48. Lalu dia juga mendapatkan garansi 1 tahun lengkap dengan garansi Accidental Damage Protection Extra yang memberikan perlindungan terhadap kerusakan, bahkan ekstranya ini adalah sampai kehilangan pun dilindungi ya. Nah, selain Lollipop Edition ini ada juga Axio Hype 5 AMD X5 Strip 2 Basic ya, dengan harga mulai dari 5.399.000. Bedanya di sini opsi warnanya terdiri dari blue dan grey aja ya. Oke, sekarang kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan dulu kalau mau beli ini apakah storage 256GB itu cukup untuk kebutuhan kalian. Kalau misalnya nggak pas ya mungkin kalian mau upgrade gitu ya. Jadi bisa diperhitungkan untuk keuangannya.
Kemudian RAM bawaannya masih single channel, tapi lagi-lagi sih mengingat harganya ini masih wajar dan slot untuk upgrade-nya itu masih tersedia tanpa harus mengganti RAM bawaannya juga. Kalau saran kami sih langsung upgrade aja lah, tambahin aja 8GB lagi biar langsung kenceng. Lalu untuk speakernya ini suaranya agak kurang lantang dan cenderung flat ya. Jadi saran kami kalau mau dengerin musik rame-rame ya colok ke speaker eksternal lah ya mungkin ya. Kemudian dia belum mendapatkan bundling Microsoft Office, tapi di sini Axio sudah menyertakan aplikasi LibreOffice. Dan kalau mau install Microsoft Office juga bisa. Beli dulu tapi ya. Kemudian dari sisi menariknya, ini prosesornya sebenarnya tergolong kencang untuk kelas harganya. Suhu kerjanya juga tergolong aman. Kemudian RAM-nya ini enak banget karena bisa di-upgrade. Lalu daya tahan baterainya tergolong irit untuk kelas harganya. Layarnya juga udah IPS, resolusinya juga udah Full HD. Di sini konektor juga lengkap dan lumayan melimpah. Bahkan udah punya USB Type-C yang fungsinya itu benar-benar full. Jadi segala macam kemampuan USB Type-C ada di situ. Dan ada slot micro SD juga. Lalu dia juga siap untuk dipakai dengan multi monitor. Mau ditambahkan 2 monitor eksternal bisa nih ya. Jadi bisa total pakai 3 monitor di sini sama monitor bawaannya sendiri. Lalu untuk keyboardnya sudah punya backlit warna putih. Lalu ada kolaborasi sama JKT48, ini bikin unik ya. Lalu kemudian untuk garansi 1 tahunnya itu ada perbaikan untuk spare part dan ada juga accidental damage protection yang ekstra tadi, bahkan hilang pun masih ditanggung. Nah, jadi pertanyaannya, laptop yang satu ini cocoknya buat siapa? Ya rasanya ini akan cocok untuk yang lagi nyari laptop yang terjangkau tapi performanya kencang dan masih mudah untuk di-upgrade. Buat pelajar, mahasiswa, guru ya yang butuh laptop terjangkau untuk kegiatan belajar mengajar, ini cocok banget. Untuk pekerja kantoran juga udah oke ya, asalkan speknya memang sesuai dengan pekerjaannya. Apalagi desain laptop ini simple dan minimalis. Kalau butuh yang warnanya tidak terlalu rame seperti ini ya, ada juga kan pilihan yang warnanya lebih klasik ya. Atau mungkin ini juga cocok untuk fans JKT48 yang memang pengen beli laptop ini buat dapetin merchandise-nya, silahkan, boleh juga. Yang jelas, laptop yang satu ini hadir sebagai salah satu jawaban dari Axio terhadap permintaan laptop kencang tapi harganya harus super terjangkau. Jadi kalau dicari adalah sebuah laptop kencang di harga 5 juta dan masih mudah untuk di-upgrade dan opsi warnanya enggak yang itu-itu aja, yang satu ini akan sayang banget untuk dilewatkan. Saya Didi Irfan, Jakarta Ibu TV.